Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dini wad daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahkamu syar'iyyah utawi iki iku hukum-hukum syar'i menyangkut hukumnya menyembunyikan ayat, menyembunyikan dalil, apalagi sampai menghapus dalil lalu mengganti dengan kalimat yang lain. Al-hukmul awwalu utawi hukum kang awal hal hadhil ayatu khassatun bi ahbaril yahud wan nasara, apakah utawi iki ayat larangan menyembunyikan kebenaran iku khassatun khusus berlaku bi ahbaril yahud kelawan para ulamae Yahudi wan nasara Nasrani, atau juga berlaku pada ulama Islam. Al ayatul karimatu utawi ayat kang mulya mau iku nazalat tumurun apa ayat fi ahlil kitab ing dalem para ahlul kitab min ahbaril yahudi saking para ulama-ulamae Yahudi wa ulama'in nasara lan saking para ulamae kaum Nasrani. Alladzina rupane ahbar wa ulama katamu kang padha ngumpet sapa ahbar lan ulama sifatin nabi ing pira-pira sifat gambarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Taurat dan Injil. Kama dalla kaya kang wis nuduhake ala dzalika atas mengkono-mengkono katamu sifatin nabi apa sing nuduhake sababun nuzul, sabab atau asbabun nuzul. Walakinnaha tetapi ini mengkono-mengkono ayat yang melaknati ngumpet dalil, menyembunyikan dalil, iku tasmalu mencakup apa ayat kullakatimin ing saben-saben wong kang ngumpet dalil. Li ayatillah ngumpet maring ayat-ayate Allah. Mukhfin tur menyembunyikan li ahkami syariati maring piro-piro hukum syar'i. Kenapa meskipun asbabun nuzulnya kepada ulama Yahudi, tapi pemberlakuan haramnya berlaku kepada siapapun termasuk kepada para kiai, enggak boleh menyembunyikan kebenaran. Li'annal ibrata krana setune kang dadi patokan kama yaqulu kaya oleh wis padha ngucap sapa ulama usul, ulama kang ahli usul fikih. Sing dadi patokan itu bukan asbabun nuzulnya, tapi yang jadi patokan itu kaidah hukumnya. Asal kaidah hukumnya umum ya berlaku umum, meskipun terkait dengan asbabun nuzul. Li'annal ibrata krana setuhne kang dadi patokan iku bi umumil lafzi keumuman lafadznya, la bi khususis sababi bukan sebab yang khusus. Wal ayatu waradan ammatan utawi ayat mau iku waradat tumeka apa ayat ammatan halih bersifat am bisi ghatismil maf'ul kelawan anggunakake isim maf'ul, isim mausul. Piye? Innal ladzina yaktumuna setuhne kabeh wong kang ngumpet, berarti enggak hanya untuk ulama Yahudi kabeh ya, termasuk ustad kok ngumpet menyembunyikan kebenaran, kunut ra enek dalile, yo konangan sampean. Kabiro ra enek dalile jereke padahal ono. Iku jenenge sampean ngumpet menyembunyikan. Kena laknat ayat ini.
Wal ayatu utawi ayat-ayat mau iku waradatu meko opo ayat ammatan halih umum bisirat ismil mausul kelawan sirat isim mausul innal ladzina yaktumun. Lidzalika krana ikulah ta'ummu bersifat umum opo ayat. Qala Abu Hayyan dawuh si Imam Abu Hayyan wal azhar umumul ayati fil katimin wa fin nasi. Utawi hukum kang luwih jelas, kang luwih cetha, iku berlaku secara umumnya ayat tadi, fil katimin, tentang semua orang yang menyembunyikan kebenaran. Wa fin nasi juga menyangkut semua umat manusia, apapun sekte dan agamanya. Wa fil kitab juga menyangkut kitab apapun. Kitab Taurat disembunyikan ayatnya enggak boleh. Kitab Injil disembunyikan ayatnya enggak boleh. Kitab Quran disembunyikan ayatnya juga enggak boleh. Semua kitab. Wa inna zalat senajan tumurun opo ayat ala sababin khas karena asbabun nuzul yang khusus. Fahia utawi mengkono-mengkono ayat iku tatanawalu mengena opo ayat kullamang katama ilman. Mengena saben-saben wong kang ngumpet ilmu min dinillah saking agamane Gusti Allah yuhtaju kang dibutuhake ila basi menyebar luaskan ilmu itu wa nasri ya tegese nyebar ilmu wa dzalika utawi kang mengkono mau iku mufassarun wusden tafsiri fi qaulihi ing dalem dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Man utawi sapa wong iku su'ila ditakoni sapa man an ilmin tentang suatu ilmu fakatama banjur ngumpet sapa wong hu ilmu mau enggak disebarluaskan, enggak jawab. Uljima mongko bakal den kendaleni sapa man yaumul qiyamah ing dalem dina kiamat bili jamin kelawan kendali minarin saking neraka. Kendali itu besi yang ditaruh ning mulutnya kuda lalu dicencang dengan tali, alat untuk pengendali oleh kusir. Ya, tarik kanan belok kanan, tarik kiri belok. Itu namanya kendali. Orang yang ditanya ilmu enggak mau menjawab padahal tahu, nanti cangkeme dipasang kendali kayak jaran. Terbuat dari api. Waqad fahima, teman-teman memahami sapa as-sahabatu sahabat min hadhil ayati dari ayat ini, memahami al-umum ing berlaku umum. Sahabat pun rata-rata memahami ayat larangan ngumpet dalil itu berlaku secara umum, tidak hanya larangan buat ulama Yahudi. Lah sahabat yang memahami ngono, sahabat yang dengar langsung pertama Nabi membaca firman Allah itu. Orang yang pertama mendengar Nabi membaca kalamullah, itu aja langsung memahami seperti itu. Nah sejatinya seharusnya kita pun juga ikut kayak begitu. Gimana? Ya berlaku umum. Wahum al-arabu halih utawi wong sahabat mau iku al-arabu wong Arab al-fushu kang fasih-fasih al-marju'u ilaihim kang den dadekake rujukan fi fahmil Qur'an ing dalem memahami al-Qur'an. Kamaru ya Nabi Hurairah kaya kang wis den riwayatake saking sahabat Abi Hurairah. Laula ayatun fi kitabillah ma haddatsukum bi hadis. Lamun ora ana ayat iki lho, ayat innal ladzina yaktumun. Lamun ora ana ayat iku fi kitabillah dalam Al-Qur'an ma haddatsukum nescaya aku tidak menyampaikan hadis kepadamu bi hadisin dengan satu hadis pun. Abu Hurairah terpaksa ngomong ini karena banyak menceritakan hadis dituduh itu cara dia untuk mendapatkan duit.
Nyampaikan hadis dapat duit, nyampaikan hadis dapat duit. Jawab Abu Hurairah, Mas, andai tidak ada ayat yang melarang kami mengumpet ilmu, ya, ayat innalladzina. Andai enggak ada ayat itu, Mas, kami enggak akan mau menyampaikan hadis satu pun. Tapi masalahnya kami itu kalau enggak menyampaikan malah dosa. Jangan dituduh kami cari roti, cari makanan. Enggak, kami takut dosa kalau enggak kami sampaikan, takut laknat. Laula ayatun, andai tidak ada ayat dalam firman Allah, ma haddastukum, niscaya aku tidak menyampaikan hadis kepadamu. Bihadisin, dengan satu hadis pun. Summa ta'ala, lalu Abu Hurairah membaca, kalau firman Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnas ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Al hukmu tsalis, utawi hukum kang kaping 3. Hal yajuzu akhdul ajri ala ta'limil Qur'an wa ulumiddin. Apa ta wenang mengambil upah karena mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama? Begini, sampean ben paham. Yang dilarang itu orang enggak menyampaikan kecuali dibayar. Pokoknya kalau enggak dibayar enggak mau menyampaikan. Itu yang dilarang. Bahkan lebih parah lagi, dibayar untuk tidak menyampaikan. Ini benar-benar menjual agama. Ya. Nah sementara guru ngaji semulang ngono ae. Mau dibayar mbok ora pokoke mulang, itu loh. Enggak termasuk kategori menjual agama. Nah, beda toh? Yang satunya gak tak sampeno kecuali sampean main duit sik. Lek sampean gelem main duit, aku ngumpet Mas, meneng. Sampean minta saya diam, enggak usah tak sampaikan. Oke. Endi duwike? Itu benar-benar menjual Quran, ya. Istadalla podo berdalil sopal ulama, sebagian para ulama min qaulihi, dari firman Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, berdalil ala annahu setuhne kelakuan iku la yajuzu ora wenang, apa sing ora wenang, akhdul ajri, mengambil upah, ala ta'limil Qur'an, atas mengajarkan Al-Qur'an, au ta'limil ulum ad-diniyah, utawa mengajarkan ilmu-ilmu agama. Li'annal ayata, krono setuhne ayat iku amarat us perintah apa ayat, perintah biizharil ilmi, kelawan menunjukkan ilmu, jangan ditutupi, wa nasrihi, lan menyebarluaskan ilmu, wa adami kitmanihi, dan tidak mengumpet ilmu, wala yastahiqu, lan orang ngehai sopo al insanu manungso, orang ngehai ajron ing upah, ala amalin, atas suatu pekerjaan, yalzamuhu kang wajib ing wong, apa ada'uhu, menunaikannya. Wong kewajiban kok njaluk upah, enggak bener. Itu alasannya yang melarang mengambil upah bayaran atas ta'limul Quran atau ta'limul ulum ad-diniyah. Itu tadi, apalagi mengelola pendidikan swasta, kalau enggak ada SPP, enggak bisa bayar guru, macet. Nah kalau macet terus bagaimana? Akeh masyarakat, anak-anak ra iso ngaji. Ya, tapi komitmennya kok enggak dibayar, enggak mulang, bukan. Kita ada yang namanya gendong-indit kok. Nah, yang kaya-kaya bayar, yang sedengan bayar biasa, yang yatim-yatim miskin enggak bayar, kan begitu. Jadi
Kalau memang benar-benar menjual, mau mulang tenan kecuali bayar. Sementara lembaga-lembaga apalagi di pesantren, itu banyak wali-wali santri yang mengatakan enggak mampu, oleh Mbah Ye malah dibebaskan, enggak bayar. Berarti tiket menjual agama itu enggak ada di kalangan para masyayikh itu. Ya memang perlu narik SPP itu karena membangun butuh duit, lawang rusak butuh duit, sanyo rusak butuh duit, bisaroh guru juga butuh duit. Itu pun pihak dalam masih banyak apa iki? Nutupi kok apa? Nambahi ya. Kalau itu sebenarnya bagian dari bentuk wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Pendidikan agama enggak diselenggarakan enggak mungkin. Kalau itu kiai tok juga keberatan, sapa kiai sugih. Kalau guru-guru duwe anak bojo kon mulang ra duwe bisaroh juga keberatan waktunya habis, enggak iso kerja, sementara enggak diberi bisaroh juga enggak mungkin. Akhirnya ya sudah terjadi bentuk konkret apik wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Orang tua anaknya dididik, orang tua membantu SPP, kiai juga membantu bangun, enggak minta bantu-bantuan, plus kadang menutup kalau dari SPP masih kurang, kalau full semua dari kiai juga keberatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujudnya natijah hasil semuanya itu sampai sekarang Islam di Indonesia tetap lestari. Nah, sementara beberapa negara yang melarang narik upah itu negara yang full menghandle pendidikan agama. Sementara kemampuan anggaran negara juga terbatas. Kayak Malaysia, Saudi, itu enggak boleh swasta pribadi mendirikan lembaga. Semuanya full dihandle kerajaan. Nah, kerajaan duwe yo didik. Apa akibatnya? Kadang sak desa, rong desa itu hanya ada satu TPQ di Malaysia itu. Pribadi buka enggak oleh. Untuk sekedar anak iso ngaji itu kadang berjarak 5 kilo, 6 kilo. Sehingga nyuwun sewu perkembangan Islam malah merosot kayak di Malaysia. Kalau enggak salah sekarang total tinggal sekitar 52% Muslim di Malaysia itu. Saudi total Muslim pribumi dan Muslim ekspatriat, orang yang aslinya luar, itu tinggal sekitar 75% Saudi. Sementara Indonesia dengan model wa ta'awanu, gotong royong, negara menfasilitasi, negara memantau, negara memberi izin, tapi sekono pitungo dhewe karo masyarakat. Indonesia model begitu kan? Sekampung begini kalau jangankan satu kelurahan ya, satu RW, kita ada 2 TPQ, 3 TPQ. Ini ada TPQ, terus masjid kampung ada TPQ, ya. Terus Salman bawah itu ada TPQ, terus Pak Haji Solahuddin ada TPQ. Sa-RW lu Mas Iso ada 4 TPQ. Begitu mudahnya masyarakat untuk mendidik anak. Kalau saya ikut pendapat boleh mengambil sekedar upah lelah, enggak menjual. Sampai sekarang persentase jumlah Muslim Indonesia tetap termasuk kategori tertinggi, mendekati angka 90%. Padahal perkembangan agamanya enggak di-backup negara, enggak ditanggung negara, tapi gotong royong ini ternyata malah lebih efektif ya daripada dijamin oleh negara. Jumlah sekolah yang milik Depak itu yang negeri sama yang swasta ya lebih banyak yang swasta. Kayak di Lamongan misalnya, Man itu ya di Man Kota itu. Kalau enggak salah ada satu Man Lamongan. Nah, aliyah yang swasta ya ratusan. Jadi ya itulah kemampuan negara membiayai penyelenggaraan pendidikan.
Itu kalau swasta nggak boleh buka, ratusan anak nggak sekolah aliyah. Di daerah zaman juga mungkin sama. Di Jawa Timur itu yang milik Ma'arif, itu 11 ribuan lebih lembaga. Yang milik negara mau Diknas, mau Kemenak, ya paling hanya mentok 1.000 sekian. Blitar misalnya. Blitar itu ada Man Kota, ada Man Telogo, terus ada Man Kunir, ada Man Wlingi. Piro itu? Papat atau 5 ya. Man Telogo, Man Wlingi, Man Kota, Man Kunir. Ya. Terus di mana? Ya sekitar papat itu. Sementara yang milik NU sak kecamatan iso 5 bar. Lah ngono terus dilarang menarik SPP, enggak ada ta'awun, enggak ada gotong royong, kan mati semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yastahiqu lan orang ngehai sapa al insanu manungso orang ngehai ajron ing upah ala amalin atas suatu perbuatan pekerjaan yalzamu kang wajib hu ing insan opo ada'u menunaikan pekerjaan itu kama la yastahiqu kaya oleh orang ngehai sapa insan al ajro ing upah ala sholati atas ngelakoni sholat. Mari sholat dia upah ya kowe sholat. Ya kan enggak boleh begitu. Wong kewajiban kok njaluk upah. Bedanya Mas, sholat enggak boleh njaluk upah, itu enggak memberi manfaat sama sekali pada orang lain. Full itu hanya untuk dirimu. Kewajiban yang untuk dirimu kok njaluk upah. Nah, sementara yang namanya khutbah Jum'ah, mulang, itu ya kewajiban, tapi kemanfaatannya untuk orang lain. Kalau akhirnya dia sebagai timbal balik dapat sesuatu dari orang lain yang mendapat manfaat, beda konteksnya dengan sholat yang enggak boleh njaluk upah karena enggak memberi manfaat kepada orang lain. Ya, kenapa enggak oleh mengambil upah? Li annaha krono setuhune salat iku kurbatun ngibadah mendekatkan pada Allah wa ibadatun ya tegese ngibadah. Lidzalika krono iku yahrumu haram apa ahdul ujrati ngambil upah ala taklimiha atas mulang ilmu-ilmu agama. Ini pandangan kuno seperti itu. Tapi harus tahu sampean bahwa ulama di zaman kerajaan kuno, zaman Abbasiyah, Utsmaniyah, zaman Umayyah itu memang ada auqaf, ada maghanim, harta-harta rampasan perang, ada fai yang itu dikelola negara untuk digajikan kepada para ulama. Sehingga ketika ulama itu ngajar enggak usah ngambil upah, ya memang sudah digaji. Itulah. Ya, Ustadz Wahabi digaji Saudi sekitar 20 juta. Anu kondo, Ustadz NU enggak ikhlas, khutbah aja minta bayaran. Kalau kami lebih ikhlas, mana ada kami minta bayaran. Ya mesti, wong sudah digaji 20 juta, aneh teman. Wong Ustadz NU andai menerima juga enggak banyak. Guru TP kita kan paling 200. Masuk kena diarani bayar. Ghaira annal mutaakhirina minal ulama. Hanya saja setuhune ulama mutaakhirin, ulama di zaman sekarang ini, lamma ra'au tahawunan nas, tatkalane padha ningali oleh gegampang para manungsa ning agama gegampang, anak sekolahnya umum tapi enggak dikongkon ngaji. Itu loh. Akhirnya ulama juga berpikir ulang. Lagi tetap haram ambil upah atas mulang ngaji. Esuk-esuk ora ono arek sing iso ngaji, bahaya untuk masa depan Islam. Ra'au padha ningali sapa ulama mutaakhirin, ningali tahawunan nas ing oleh gegampang para manungsa. Wa adamaktirasihim lan ora peduli
para manungsa mau ora prihatin li amri ta'limid dini maring urusan pendidikan agama. Wan sirafihim ilal istighol, dan mereka totalitas ilal insighol, sibuk bimata'in hayati dunya, sibuk ngurusi kesenangan urip donya, ya kan ngono ta. Wara'au lan padha ningali sapa ulama anna dzalika setuhune mengkono-mengkono situasi keadaan mau iku yasrifu memalingkan apa dzalik anna saing para manungsa, memalingkan an ya'nu bi ta'allumi kitabillah, untuk memperhatikan pendidikan Al-Qur'an wasairil ulumid diniyah, dan pendidikan ilmu-ilmu agama yang lain. Nah, fayana adimu, hilanglah, habislah hafadzatul Qur'an, para hafid Qur'an. Sing tuwek wis mati-mati, generasinya enggak ada. Kenapa? Enggak ada penyelenggaraan pendidikan Qur'an. Sebab narik upah tidak boleh. Kan bahaya juga. Ya. Para hafid Quran wis itu. Sing nom-noman ra enek sing apal. Ini kondisi Timur Tengah ini. Kalau Indonesia wis alhamdulillah baik-baik saja. Karena dari dulu ulama kita lebih modern dalam memandang apa? Ini bukan minta upah Mas, ini ta'awun, ini gotong royong. Ya, gurunya mucal, orang tuanya nyari duit, yayasan ini mengkoordinasikan. Hasilnya dilihat sendiri aja. Terus bocah-bocah itu kalau ngucap sebenarnya ya, jangan ngucap digaya-gaya. Sekarang nang TV ngucap yuk gaya-gaya. Ini para hafiz. Kita mengundang 5 hafiz. Iku lah apa sih hafiz. Ya, wong dhot kok iso hafiz. Hafiz dha itu masuk kategori majhur, bukan mahmus. Beda dan dengan dzal, kalau dzal itu tarkik, kalau dha itu tafkhim. Anginnya enggak keluar, hafiz. Ya, ustaz, anginnya enggak keluar. Lah kok anginnya jadi keluar dan jadi mahmus. Hafiz. Dan koyoknya lebih keren, Jakarta. Hilanglah para penghafal Al-Quran. Wa tadi'ul ulum, dan hilang pula ilmu-ilmu. Terlantar ilmu-ilmu. Golek wong alim wis angel. Lidzalika krana kondisi itulah abahu memubahkan sapa ulama mutaakhirin, memubahkan akhdal ujur, mengambil upah-upah. Bal bahkan za'ama, mengeklaim ba'duhum setengah para ulama mutaakhirin annahu setuhune ngambil upah. Saya kira bukan ngambil upahnya, bayare, ngono lho. Iku wajib lil huffaz, bagi para hafid ala ulumiddin, atau lil hifat kanggo ngrekso, kanggo njogo ala ulumiddin atas ilmu agama. Wa ma hadhil awqaf wal arsad allati habasal khayrun illa li gharadi siyanatil Qur'an. Tiadalah wakaf ini ratusan hektar, wal arsad, tiadalah hal-hal yang memang dipersiapkan. Selain wakaf mungkin ada sejumlah saham, diniatkan badinya saham itu untuk penyelenggaraan pendidikan agama. Alati habasa, yang telah mewakafkannya, habasah al-khayrun, orang yang baik-baik, para agniya, para dermawan, ini bahasa Arabnya khayrun. Ya. Alati habasa, yang telah mewakafkannya, sopal khayrun, para dermawan, tiadalah itu semua illa kecuali li gharadi siyanatil Qur'an,
untuk tujuan menjaga Al-Quran wa ulumi syariah dan menjaga ilmu-ilmu syariat biar tidak enggak punah. Wasabilin litanfidhi ma wa'adallahu bihi min hifdzil Qur'an. Dan supaya itu menjadi jalan untuk merealisasikan apa-apa yang telah dijanjikan Allah min hifdzil Qur'an, yakni Allah berjanji akan menjaga Al-Qur'an. Mana janji Allah menjaga Qur'an sampai hari kiamat? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sungguh kami pula yang akan menjaganya. Bentuk konkret merealisasikan jaga Quran, ya ada lembaga-lembaga itu, dan lembaga itu jalan karena ada dana. Dana bisa dari para wali santri, bisa jadi dari negara, bisa jadi dana itu dari perusahaan-perusahaan CSR, bisa jadi dana itu dari wakaf-wakaf, atau saham-saham yang memang diniatkan untuk pondok. Itu realisasi dari ayat wa inna lahu lahafizun. Ghaira annana najidul mutaqaddimin minal fuqaha muttafiqina ala hurmati akhdhil ujrah ala ulumiddin. Hanya saja kita mendapati para fuqaha kuno, para fuqaha mutaqaddimin, ulama kuno, muttafiqina bersepakat ala hurmati akhdhil ujrah, haramnya mengambil upah ala ulumiddin atas ilmu-ilmu agama. Li'annal ilma ibadatun, karena ilmu itu ngajar itu ibadah. Wa akhdhul ujrah alal ibadah ghairu jaiz. Mengambil upah atas ibadah tidak boleh. Kalau saya tadi dipilah Mas, ibadah yang pribadi, apa ibadah yang memberi manfaat kepada orang lain, bedakan ya.